Setahun setelah Caitlin Tracy ditemukan tewas di dasar tangga kondominium dengan kakinya terputus, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk suaminya atas tuduhan pembunuhan dirinya. Saya membahas detail baru tentang kematian tragis Caitlin, tindakan yang diambil oleh orang tuanya, dan apa yang mereka katakan tentang berita terbaru dalam kasus putri mereka. Sarah Angenette Levy dan ini adalah Crime Fix. Nah, sudah lebih dari setahun sejak Caitlin Tracy ditemukan meninggal akibat jatuh di gedung kondominium bertingkat tinggi tempat suaminya, Adam Beckering, tinggal. Beckering tak apa jadi tersangka, tidak kini ada surat penangkapan untuk kasus pembunuhan Caitlin. Gedung di South Loop, Chicago itu cukup mewah, jadi kejadian seperti ini terasa sangat tidak biasa terjadi di sana. Tapi kita tahu, sayangnya seringkali penampilan bisa menipu. Apa yang terlihat sangat bagus di luar bisa saya buruk di dalam, dan itulah yang sedang diduga di sini. Laporan kepolisian Chicago tahun lalu menyebut pemeriksaan kesejahteraan dilakukan di alamat tersebut. Saat tiba, petugas bertemu manajer gedung yang menemukan Caitlin. Manajer mengisahkan seorang penghuni melihat sesuatu mirip kaki terpotong di tangga timur lantai bawah 2. Random yang terwenan melihat Caitlin menceritakan dia tidak yakin apakah kaki itu asli dan kemudian pergi bersama petugas yang merespons ke lantai bawah. Tim petugas yang merespons tiba di lokasi tersebut dan melihat sesuatu yang tampak seperti kaki yang terpotong di samping pagar. Petugas yang merespons juga melihat berbagai noda darah di dinding, lantai, dan pagar di sekitar lokasi tersebut. Saat petugas yang merespons melanjut dengan penyelidikan di lokasi, orang yang menemukan Caitlin memberitahu petugas bahwa dia yakin melihat seseorang tergeletak di dasar tangga. Petugas yang merespons kemudian dipesu ke lokasi tersebut dan Sherby lihat speech yang tampak seperti tubuh seorang perempuan tergeletak tengkurap di dasar tangga timur di lantai bawah, berlumuran darah dan kehilangan satu kaki. Petugas yang merespons segera mengamankan lokasi kejadian. Dan tentu saja itu kata disebut Caitlin yang tergeletak di dasar tangga dengan kakinya terputus. Tubuhnya jatuh dari lebih 20 lantai dan polisi menyatakan suaminya, Adam Beckering, telah melaporkannya hilang. Laporan polisi menyebut Beckering melaporkan Tracy hilang pada 25 Oktober 2024. Beckering mengatakan bahwa dia sedang berada di luar kota pada minggu saat dia mengetahui Tracy hilang. Selama penyelidikan, S/D menemukan bukti video dari tanggal 24 Oktober 2024 yang mengungkapkan bahwa Beckering berada di kediaman sehari sebelum Tracy dilaporkan hilang. S/D menemukan Beckering dan istrinya terekam di rumah saat ia bilang pada petugas bahwa ia di luar kota waktu Tracy hilang. Beckering mengizinkan S/D melihat ponsel miliknya dan Tracy yang tampaknya ada pesan terhapus yang katanya itu cara mereka berkomunikasi sebelum hilang. Beckering tidak dapat memberikan penjelasan mengapa pesan-pesan dihapus dari kedua ponsel tersebut. S/D mengetahui selama penyelidikan bahwa Beckering dan Tracy memiliki riwayat insiden kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum Tracy dinyatakan hilang, ia terlihat memiliki luka di wajah dalam rekaman video. S/D menahan Beckering karena membuat laporan orang hilang palsu atas istrinya Tracy. Setelah Beckering ditahan, dia bertanya, apakah dia masih hidup dan baik-baik, Sir? Beckering dibawa ke area 3 untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada 27 Oktober tubuh Caitlin ditemukan di tangga darurat, dan polisi tidak percaya Caitlin pernah hilang. Orang tua Caitlin memberitahu detektif tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami putri mereka dari Adam Beckering. Mereka pergi ke pengadilan untuk memperjuangkan jenazah putri mereka karena Beckering sebagai keluarga terdekatnya ingin tubuh Caitlin dikremasi. Setelah surat pernyataan yang diajukan oleh orang tua Caitlin menjelaskan selain jenazah almarhum ditemukan tepat di bawah kondominium milik Beckering. Penegak hukum telah memberitahu keluarga bahwa berdasarkan kondisi jenazah, tubuh almarhum jatuh sekitar 24 lantai sebelum akhirnya mendarat di dasar tangga darurat. Berdasarkan ketinggian ataunya tubuh almarhum hancur dari kakinya terlepas dari tubuhnya. Pidato Tingkiri memberitahu keluarga bahwa pihak yang bersangkutan adalah tersangka utama dan dia segera ditahan oleh unit kejahatan kekerasan kepolisian Chicago. Penegak hukum juga memberitahu keluarga bahwa pihak yang bersangkutan ditahan selama 48 jam dan kemudian dibebaskan tanpa dikenakan dakwaan. Adam Beckering tinggal di Chicago, sementara Caitlin Tracy punya rumah di New Buffalo, Michigan, sekitar 1 jam jauhnya. Baru minggu lalu, Adam Beckering dijatuhi hukuman 93 hari penjara atas insiden kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap Caitlin pada tahun 2024. Dia mengajukan pledoi tanpa keberatan atas tuduhan tersebut.
penangkapannya tahun 2024 terekam kamera tubuh pada malam di Agustus. Tolong, bisakah kita bicara dulu? Tolong, bisakah kita bicara dulu sebelum Anda membawa saya ke mobil? Bisakah kita bicara di sini saja? Bicara di sini saja. Tunggu sebentar. Serius, tunggu sebentar. Apa sih yang kamu bicarakan? Tunggu sebentar, tolong, tunggu. Tolong. Tunggu, sebelum kamu, tunggu. Serius. Dengar aku. Kamu tidak boleh menggeledah aku. Itu ilegal. Itu penggeledahan yang benar-benar ilegal. Kamu tahu apa itu? Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku. Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku. Kamu tahu, itu ilegal. Lepaskan tanganku. Adam, kamu ditangkap. Untuk apa? Lepaskan. Izinkan aku bicara denganmu. Kini lihat pemandangan dari dalam mobil patroli saat Beckering dimasukkan. Tunggu. Tolong. Tapi tunggu. Serius. Kamu tidak boleh menggeledah saya. Itu ilegal. Itu penggeledahan yang benar-benar ilegal. Kamu tahu itu. Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan, ini penggeledahan ilegal. Lepaskan saya, ini ilegal. Lepaskan tangan saya. Adam, kamu ditangkap. Untuk apa? Tolong biarkan aku bicara denganmu. Tolong, jangan lakukan ini. Tolong. Keluarkan tanganmu dari saku. Oke, ponselku aku serahkan ke kalian. Tolong dengarkan aku. Tolong dengarkan aku. Kita akan pergi bulan madu. Teman-teman tolong, itu ponselku, sialan. Aku sedang... Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku harus pergi bulan madu. Bisa tolong kamu bicara dengannya? Ini bodoh. Tolong, apa yang kamu lakukan? Yesus Kristus, bisakah aku bicara denganmu dulu sebelum kamu? Tolong, bisakah aku hanya... Bisakah aku bicara denganmu? Bisakah aku bicara dengan seseorang di sini? Baiklah. Bisakah aku bicara dengan seseorang? Pergi dan tanyakan padanya. Mereka seharusnya punya 2 surat perintah. Ya, saya seorang pengacara. Baiklah, kami akan bisa memastikan itu. Kami akan mencari tahu. Anda harus bekerja sama. Saya sedang berusaha. Dan kami bisa menyelesaikan borgol Anda. Hei, bisakah kamu bicara denganku? Tidak ada yang akan bicara denganku. Calon aku. Beckering jela ingkeran dilepaskan. Saya ingin semua rencana kalian untuk kasus ini. Tolong keluarkan saya dari sini. Hei! Itu ilegal. Omong-omong, itu juga ilegal. Itu juga ilegal, omong-omong, hanya supaya kamu tahu. Bisa buka pintunya? Enggak, aku enggak. Di sini panas sekali. Aku enggak punya 2 surat penangkapan, dan aku enggak menyentuh dia. Ini semua... Bisa tolong lepasin ini dari aku? Aku bukan penjahat, sialan. Kamu ditahan, borgolmu tak akan dilepas. Dia diam saja. Aku dengar di radio. Dia benar-benar tidak bicara apa-apa. Beckering bertanya karena polisi bicara dengan Caitlin. Padahal dia sudah coba menelepon polisi, tapi ponselnya diambil Beckering. Apa mereka memaksanya di sana? Apa yang mereka lakukan? Berapa banyak pertanyaan yang harus dia jawab? Aku dengar di radio, dia diam saja. Jadi kalian mau tanya dia berapa kali lagi? 18 kali sampai dia bicara,
atau mereka kasih dia sesuatu. Bicara. Bukan, ini bukan bicara. Itu memang persis seperti itu. Dia bilang begitu, aku dengar di radio. Lalu para petugas membicarakan bagaimana mereka pernah datang ke rumah itu beberapa bulan sebelumnya, pada Januari 2024. Kami pernah ke sini saat musim dingin untuk situasi serupa. Itu sekitar bulan Desember atau Januari. Waktu itu musim dingin. Kami dikirim kemana? Itu bukan kasus domestik. Saya datang wajahnya penuh darah. Dan dia sebenarnya ada bensin sembunyi. Lalu dia mencuri sekitar 20.000. Dia punya banyak uang. Dia mencuri barang-barangnya senilai 20-30.000. Kabur dan melarikan diri dengan Range Rover ini di sini. Mengemudi melewati halaman rumah seseorang. Kami tidak menemukan kendaraannya. Si pengadilan mengeluarkan surat perintah. Kami menyimpannya karena tahu akan ada lebih banyak masalah. Saya ke pintu depan yang sedikit terbuka. Dan saya mendengar dia berteriak. Saya mendengar teriakan sangat pelan. Dan saya mengumumkan polisi, dan saya mendengar dia berteriak. Saya masuk mengarahkan taser padanya, tapi dia tak mendengarkan. Dalam video ini kami hanya... Di video ini, Caitlin hanya muncul sebentar. Biasanya saya tidak akan memberikan kuncinya, tapi saya tahu kalian sudah menikah. Jadi saya tahu barang miliknya adalah milikmu juga. Oke? Beberapa bulan kemudian, Caitlin ditemukan tewas di dasar tangga kondominium mewah Adam Beckering. Dan sekarang setahun kemudian, polisi Chicago siap menyatakan bahwa Adam Beckering membunuh Caitlin. Pengaduan menyatakan Adam Beckering menyebabkan kematian Caitlin Tracy dengan melemparkannya melewati pagar lantai 24 di tangga timur gedung 1201 South Prairie Avenue di Chicago, Cook County, Illinois. Itulah cara polisi mengatakan Caitlin meninggal. Mereka mengatakan Adam melemparkannya melewati pagar dan dia jatuh hingga meninggal. Baik, orang tua Caitlin mengajukan permohonan di Pengadilan Warisan Michigan agar hakim melarang Adam Beckering menerima warisan Caitlin. Petisi tersebut menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak hanya tidak layak untuk mewarisi secara moral, tetapi juga tidak layak untuk mewarisi berdasarkan bahasa hukum Michigan yang jelas, yang mewajibkan penyitaan jika seseorang secara jahat dan sengaja membunuh almarhum atau dinyatakan bersalah melakukan pelecehan, penelantaran, atau eksploitasi terhadap almarhum sesuai dengan Michigan Compiled Laws 700.2803. Keluarga Tracy juga tak ingin Adam Beckering tahu lokasi makam Caitlin. Saya akan segera memberitahukan apa yang dikatakan orang tua Caitlin tadi soal dalam tuduhan pembunuhan itu. Sekarang, penyelidikan kematian dan Caitlin Tracy sudah dipastikan sebagai penyelidikan pembunuhan, sesuatu yang memang sudah kita duga. Mari undang Will Spillar, mantan komandan detektif di kepolisian Chicago. Will, saya agak penasaran. Menurut Anda, mengapa butuh waktu 1 tahun sampai tuduhan pembunuhan tingkat pertama diajukan dalam kasus ini terhadap Adam Beckering? Anda tahu, tentu saja polisi harus melakukan penyelidikan mereka. Mereka harus mempersiapkan segalanya dengan rapi. Tapi di PS Anda tak ada lain kasus ini ada banyak tanda bahaya yang menunjukkan riwayat kekerasan dalam rumah tangga antara Adam Beckering dan Caitlin Tracy, di mana Caitlin menjadi korbannya. Tepat sekali. Anda benar, mungkin detektif memang butuh waktu lama merangkai kasus mereka. Menunjukkan pola kekerasan dalam rumah tangga seharusnya tidak sulit karena buktinya sudah ada. Anda harus meyakinkan jaksa negara bagian ada alasan cukup untuk tuduhan pembunuhan dan menunjukkan hal itu pada pemeriksa medis. Penyelidikan Anda harus membuktikan kematian ini berubah dari tidak dapat ditentukan menjadi pembunuhan tingkat pertama dan prosesnya bisa memakan waktu 1 tahun. Mari kita bicarakan tentang itu karena cara kematian. Dan ada 5 tercatat sebagai tidak dapat ditentukan selama cukup lama. Jadi sekarang ini adalah kasus pembunuhan. Jadi mereka bisa membuat penentuan itu berdasarkan informasi lain, pemeriksa medis, koroner, mereka bisa mengubahnya berdasarkan informasi lain yang mereka terima. Jadi bisa saja polisi berkata, hey, kami mendapatkan informasi ini dari Apple Watch miliknya. Hey, kami mendapatkan informasi ini dari ponsel miliknya. Itu menunjukkan X, Y, dan Z. Dia mengambil begitu banyak langkah. Anda tahu, ini hanya hal-hal yang saya pikirkan.
yang mungkin terungkap selama penyelidikan. Ustaz Watigi menunjukkan itu menunjukkan detak jantungnya naik setinggi ini. Contoh ini, itu, dan lainnya. So, kamu tuh tahu, Gidi, ini hanya hal-hal yang saya pikirkan. Jadi, apakah informasi itu bisa saja diberikan polisi kepada pemeriksa medis, ahli patologi, dan kemudian mereka berkata, kamu tahu, sekarang saya bisa mengatakan bahwa ini bukan lagi tidak dapat ditentukan, bahwa ini memang sebuah pembunuhan. En memang sepertinya itulah sejujurnya, Tim. Kode para detektif seperti dengan Apple Watch dan biometrik perlu ahli yang menjelaskan apa yang terjadi. Di persidangan, mereka harus membuktikan pernyataannya dengan fakta medis. Namun menurut saya, kasus ini sepenuhnya akan bergantung pada bukti tidak langsung. Dan ketika kamu punya kasus berdasarkan bukti tidak langsung seperti itu, kamu harus mengumpulkan semuanya. Catatan telepon, riwayat masa lalu, kekerasan dalam rumah tangga, dan semua ini untuk mengajukan alasan yang cukup untuk menuntut pembunuhan. Dan ini sangat umum terjadi. Dan saya sudah melakukannya berkali-kali di mana saya mengumpulkan berkas saya, hasil penyelidikan saya, menjadwalkan pertemuan dengan pemeriksa medis yang melakukan autopsi dan berkata, oke, ini yang kami punya, dan kemudian keputusan dibuat, oke, kamu sudah meyakinkan saya ini adalah pembunuhan. Seperti yang saya sebutkan, ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga di sini. Adam Beckering kini di penjara Kabupaten Berrien, Michigan, menjalani 2 hukuman 93 hari secara bersamaan karena menyakiti Caitlin. Dia mengaku tidak bersalah, namun kita sudah mengetahui apa yang dia lakukan pada Caitlin sebelumnya. Bahkan dia sudah mencoba mendapatkan perintah penahanan terhadapnya. Dia pernah menelpon polisi sebelumnya. Dia telah menyakitinya, memanggilnya tukang selingkuh dan pembohong. Dia memiliki luka-luka di tubuhnya, bahkan katanya pernah menuangkan vodka ke beberapa lukanya pada suatu waktu. Maksud saya, ini hubungan mereka memang tidak lama, tapi terdengar sangat penuh kekerasan. Jadi semua itu memberikan gambaran tentang apa yang diyakini polisi terjadi dan yang menyebabkan kematiannya. Jatuh dari lantai 24 pada bulan Oktober tahun lalu. Jadi menurutmu apakah semua itu juga akan sangat penting saat kasus ini dibawa ke persidangan? Oh ya, itu udah menjadi hal penting dalam kasus ini, karena kau tahu, saya membaca banyak transkripnya. Ini adalah hubungan yang sangat tidak stabil, sangat penuh kekerasan. Ini adalah seseorang yang berkecukupan. Ini adalah seseorang yang seorang pengacara. Jadi dia tahu seluk-beluk sistem hukum. Semua hal ini harus dirangkai bersama untuk membangun kasus. Dan tindakan buruk sebelumnya yang sebenarnya tidak bisa diperkenalkan di persidangan, tindakan buruk sebelumnya tidak bisa dimasukkan. Bisa dan tidak bisa. Ada cara untuk memasukkannya, tapi sebenarnya tidak bisa, kau tahu. Kau tidak bisa bilang, orang ini sudah melakukan 52 kejahatan sebelum persidangan ini, karena itu bisa membuat juri menjadi bias. Tapi untuk membawa tuduhan, setiap detail itu penting. Dan sekali lagi, ketika sampai di persidangan, itu berbeda. Jika itu berbeda, pertanyaannya adalah apa yang kita ketahui dan apa yang bisa kita buktikan. Saat di persidangan, kamu harus membuktikan semua itu. Salah satu halnya adalah kau tahu dia berbohong tentang di mana dia berada, dia melakukan kontak saat seharusnya tidak melakukan kontak. Jadi semua hal ini menjadi bagian dari teka-teki, di mana kamu menyatukannya dan berkata, oke, inilah kasus kita. Tapi tidak ada yang tidak akan digunakan selama masih dalam batas-batas hukum. Ria, jadi menurutmu Daksa, apakah riwayat kekerasan dalam rumah tangga akan dimasukkan? Saya pikir mereka bisa memasukkan itu, termasuk dokumen pengadilan tentang surat perintah perlindungan yang dia ajukan. Fakta yang tak bisa kamu bicarakan adalah dia didakwa kekerasan dalam rumah tangga. Kau tak bisa membawa itu ke sana, tapi bisa menghadirkan saksi yang menyatakan dia langsung memberitahu terlibat di hubungan abusif. Rekam medis juga bisa digunakan jika ada perawatan. Will yang melaporkan dia hilang, makanya polisi datang ke gedung kondominium hari itu. Dia mengaku tidak melihatnya sejak tanggal 25 atau entah kapan, lalu bilang dia menghilang. Polisi menyebut itu bohong setelah menemukan pesan teks terhapus di ponsel mereka. Mereka bilang dia tidak bisa menjelaskan itu. Ada rekaman video dirinya dari dalam kondominium dengan luka di wajahnya. Jadi ada banyak hal yang mereka miliki sebelum kejadian jatuh dari tangga di kondominium itu. Dilihat, menurut saya, tidak ada keraguan. Sejak awal, mereka tahu pria ini adalah pelaku yang buruk, kebohongan, lalu kamu tahu masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini cukup tragis karena kita sering melihat hal seperti ini. Ini adalah semakin parah. Perempuan tidak bisa keluar dari hubungan itu. Semua orang bilang, kamu tinggal pergi saja. Kadang-kadang itu tidak semudah itu, dan sayangnya seringkali berakhir seperti ini. Laporan orang hilang, maksud saya tidak. Itu seperti sudah jadi pola dasar, di mana seringkali orang yang melaporkan seseorang hilang, justru dia yang membuat orang itu hilang. Itu juga membuat pertanyaannya rasanya. Mungkin dia mencoba pergi, makanya ada di tangga darurat. Itu juga yang aku pikirkan.
Aku hanya membayangkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ini benar-benar sebuah tragedi. Adam Beckering hati dia anggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Begitulah sistem kita bekerja. Tapi dia memang menjadi tersangka utama sejak hari pertama. Polisi Chicago juga mengatakan hal itu dan orang tuanya mengatakan bahwa mereka diberitahu melalui dokumen. Jadi, Will Swilar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Saya sangat menghargainya. Oh, sama-sama. Orang tua Caitlin telah menuntut keadilan sejak kematiannya. Mereka menyatakan, setahun lalu kami mengetahui Caitlin Tracy, putri dan saudari tercinta, ditemukan meninggal di dasar tangga gedung Adam Beckering di Chicago South Loop setelah jatuh dari lantai 24. Kini dia akan didakwa pembunuhan tingkat pertama. Seminggu lalu, Adam Beckering, narapidana yang divonis di Michigan, dihukum karena mengganggu ponsel Caitlin dan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya. Hari ini, Bishop diperadai penjara Michigan atas perbuatannya. Dakwaan pembunuhan tingkat pertama terhadap Adam Beckering hari ini adalah langkah besar lainnya dalam upaya memperoleh keadilan untuk Caitlin. Kami sangat berterima kasih atas kerja keras dari Departemen Kepolisian Chicago. Kami sangat berterima kasih kepada Detektif Michael Carroll, Detektif Utama, dan tim atas upaya tanpa lelah untuk Caitlin. Keluarga kami berterima kasih kepada Jaksa Negara Bagian Cook County, Eileen O'Neill Burke, yang memprioritaskan kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami Caitlin. Departemen Kepolisian Chicago dan kantor Ibu O'Neill Burke telah bekerja keras demi keadilan untuk Caitlin. Kami sangat merindukannya, begitu pula teman-temannya. Keluarga kami berharap selama kasus pembunuhan Adam Beckering, kebenaran tentang bulan-bulan terakhir, dan peristiwa yang menyebabkan kematian tragis Caitlin terungkap. Semoga putri kami akhirnya dimakamkan dengan tenang. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.